Selamat datang kembali di perkuliahan kimia dasar bersama saya Ade Ariswan. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ikatan kimia. Menurut teori valensi, ikatan antar atom dalam suatu molekul terjadi pada kulit valensi atau kulit terluarnya. Menurut teori ini pula, ada suatu tolakan yang disebut tolakan pasangan elektron kulit terluar atau kulit valensi, di mana setiap pasangan elektron saling tolak-menolak karena muatannya sama-sama bermuatan negatif. Sehingga ini akan membentuk suatu sudut yang sejauh mungkin. Teori ini mendukung terbentuknya suatu geometri pada molekul, sehingga molekul-molekul memiliki bentuk-bentuk uh, berdasarkan teori tolakan valensi ini. Ini adalah contoh geometri molekul tanpa pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Jadi pada tipe molekul AX2 atau satu uh, atom pusat dikelilingi oleh dua elektron yang berikatan atau dua atom yang berikatan akan membentuk sudut terjauh sejauh 180 derajat. Bentuknya adalah linear. Contohnya adalah CO2. Sedangkan pada tiga ikatan antar atomnya seperti BF3 maka akan membentuk sudut sejauh 120 derajat. Dan molekul ini disebut sebagai trigonal planar atau segitiga datar. Demikian yang empat ikatannya disebut tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Dengan 5 ikatan ada trigonal bipiramida dan 6 ikatan adalah oktahedral. Nah, bagaimana dengan geometri molekul misalnya dari CH4? Nah, kalau ingin menentukan geometri molekul dari molekul-molekul ini, kita perlu menentukan elektron valensi, lalu kita akan gambar struktur Lewisnya. Untuk CH4, karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Maka kita tulis seperti ini, 4. Dan kita tuliskan juga H di sini ada 4. H, H. Nah, maka ada 4 ikatan ya. Ada 4 ikatan di sini, 1, 2, 3, 4. Ini kita katakan sebagai 4 domain. Domain ini adalah jumlah pasangan elektron di sekeliling atom pusat. Nah, 4 domain ini seakan saling tolak-menolak satu sama lain. Sesuai dengan tabel tadi, kita dapat disimpulkan bahwa CH4 akan berupa tetrahedral. Akan berupa tetrahedral atau sudutnya sejauh 109,5 derajat. Nah, bagaimana dengan PCl5? PCl5 kita lihat ya, kalau PCl5 berarti fosfor 1 di sini. 1 fosfor. Fosfor itu memiliki 5 pasangan, ada 5 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Cl ada 7 elektron ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan satu lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mungkin kurang kelihatan ya, tapi kita lihat di sini yang penting adalah elektron yang berikatan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elektron yang berikatan, berarti Cl memiliki 5 domain. PCl5 ada 5 domain atau 5 pasangan elektron di pusatnya. Nah, sesuai dengan tabel tadi, 5 domain berarti bentuknya adalah trigonal bipiramida. Trigonal bipiramida. Berarti tidak ada elektron bebas di tengahnya. Nah, silakan Anda mencoba bagaimana dengan SF6, di mana S itu memiliki elektron sejumlah 16 dan F sejumlah 9 ya. Nah, berarti ini ada konfigurasinya 286 dan ini 27 ya. Nah, berarti ada 6 dan 7 elektron terluar. Silakan untuk dikerjakan sendiri. Lalu bagaimana dengan
molekul-molekul yang memiliki pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Ya, misalnya untuk trigonal planar ya, misalnya memiliki satu pasang elektron bebas. Ya, berarti bentuknya akan menjadi seperti ini, band atau bengkok. Dengan sudut tentunya lebih kecil daripada 120 derajat karena pasangan elektron bebas memiliki tolakan yang lebih kuat daripada elektron ikatan. Sedangkan pada tetrahedral ada dua kemungkinan jumlah elektron bebasnya. Jika satu pasang elektron bebas, bentuknya akan menjadi trigonal piramida ya, atau piramida segitiga. Jika dua pasangan elektron bebasnya, maka akan membentuk band atau bengkok ya. Nah, jadi nama lain dari band ini adalah huruf V atau letter V. Kemudian trigonal bipiramida seperti yang dilihat pada gambar ini sebenarnya ada dua jenis posisi ya. Ada yang di aksial atau di sumbu yang tegak lurus terhadap bidang segitiga, dan yang di tengah ini adalah bidang segitiganya dengan sudut 120 derajat. Jadi ada dua jenis sudut, sesama bidang segitiga adalah 120 derajat, sementara yang atas ini, yang aksial adalah 90 derajat. Nah, pada trigonal bipiramida, elektron bebasnya hanya berada pada bidang segitiga ini, tidak pada sisi aksial ya. Jadi kemungkinannya 1, 2, dan 3. Ada 3 jenis molekul dengan pasangan elektron bebasnya. Jadi jika satu pasang elektron bebasnya, maka disebut sebagai sawhorse atau seesaw ya, atau jongkak-jungkit. Ya, jika dua pasang elektron bebas di tengah sini, maka bentuknya seperti huruf T ya, atau letter T. Sedangkan kalau tiga, bentuknya linear. Kemudian oktahedral, semua sudutnya 90 derajat. Jadi yang manapun sebenarnya sama aja, tidak ada masalah di mana posisi pasang elektron bebasnya. Jika satu sepasang elektron bebas berbentuk square piramidal, jika dua pasang elektron bebas bentuknya akan square planar atau segi empat datar. Jika tiga berupa letter T, jika empat maka bentuknya linear. Nah, contoh soal tentukan geometri molekul dari NH3, ICl3, dan SL4. Kita akan contohkan untuk NH3 ya. Jadi kalau N memiliki nomor atom 7, maka konfigurasi elektronnya menjadi 2 dan 5, 2, 5 elektron bebas. H1, maka kalau kita gambar struktur Lewisnya menjadi seperti ini, N, 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini ya. Lalu dituliskan H, 1, 2, 3. Ini NH3. Nah, dari sini kita lihat ternyata ada 4 domain ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 domain dengan satu pasang elektron bebas. 4 domain. Kalau 4 domain berarti bentuk aslinya harusnya tetrahedral ya. Tetrahedral. Tetrahedral. Namun karena ada satu pasang elektron bebas, maka tetrahedral ini akan dihilangkan satu kakinya, maka akan membentuk trigonal piramida atau piramida segitiga. Oke. Jadi ada bentuknya seperti ini, N, kemudian 1, 2, 3, 4, harusnya seperti ini ya. Nah, tapi karena ada satu pasang elektron bebas di sini, maka ini dianggap tidak ada. Jadi seperti ini ya kira-kira. Bentuknya piramida segitiga. Nah, silakan nanti Anda kerjakan untuk ICl3 dan SF4 menggunakan prinsip yang sama. Berikutnya terdapat suatu istilah yang disebut sebagai momen dipol. Ya. Jadi momen dipol ini kurang lebih analog dengan resultan gaya ya. Resultan gaya akibat tarik-menarik pasangan elektron ikatan dalam suatu molekul. Jadi jika suatu molekul memiliki resultan gaya ini, maka disebut memiliki momen dipol dan bersifat polar. Nah, kenapa ini dapat terjadi? Karena ada perbedaan keelektronnegatifan antara atom-atom dalam suatu molekul. Contohnya HCl ya.
H dengan Cl. Kita mengenal Cl memiliki keelektronnegatifan yang lebih kuat dibandingkan H. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, keelektronnegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu molekul. Berarti pasangan elektron ikatan di sini ya yang harusnya dipakai bersama ternyata akan lebih banyak ditarik oleh Cl. Akibatnya daerah Cl akan kaya dengan elektron dan daerah H akan miskin elektron. Atau Cl akan cenderung bermuatan negatif sementara H cenderung bermuatan positif. Namun jika seperti CO2 ya ada dua sisi yang ditarik sama kuatnya ya, di sebelah kanan ada O, di sebelah kiri ada O, maka tidak terjadi perbedaan muatan atau tidak terjadi kepolaran di sini. Makanya HCl akan bersifat polar karena ada perbedaan muatan ya. Di sini muatannya cenderung negatif, di sini cenderung muatan positif, bersifat polar. Sementara O, CO2 ya, CO2 tidak punya polaritas seperti ini, bersifat nonpolar. Nah, serupa dengan yang tadi, ini CO2 ya, tidak ada kepolaran. Namun jika H2O, ya H2O nampaknya kalau di gambar biasa ya, mungkin ada beberapa orang yang keliru ya gambar O seperti ini, H2O seperti ini. Nah, kalau seperti ini nampaknya H2O bersifat linear, tapi ternyata tidak. Seperti yang kita gambar tadi, pada molekul-molekul dengan pasangan elektron bebas, harusnya O itu adalah bentuknya tetrahedral. Tapi tetrahedral dengan memiliki dua pasang elektron bebas sehingga bentuknya letter V seperti ini ya. Nah, letter V seperti ini. Nah, karena itu akan terjadi kepolaran di mana O akan menarik elektron lebih banyak. Maka muatan negatifnya akan berada di O. Ya, seperti itu. Baik, silakan mengerjakan latihan untuk menentukan bentuk molekul dari 3 molekul ini dan tentukan kepolaran masing-masing. Ya, H2O tadi kita sudah jelaskan ya, sudah buatkan H2O bersifat polar. Nah, kemudian ada CH3Cl dan XeF4. Berdasarkan data kepolaran tersebut, tentukan mana saja senyawa yang dapat larut dalam air. Nah, ini tentunya berkaitan dengan like dissolve like ya. Jadi kalau air itu diketahui bersifat polar, ya, air bersifat polar, maka yang dapat larut dalam air juga yang bersifat polar. Sedangkan yang bersifat non polar itu tidak akan dapat larut dalam air, tidak bisa ya. Jadi yang larut dalam air hanya yang sifatnya sama dengan air, yaitu senyawa-senyawa polar saja. Silakan Anda membuat konfigurasi elektron, kemudian dibuat struktur Lewis-nya dan ditentukan bentuk molekul, lalu dari sana Anda dapat menjelaskan atau dapat menentukan apakah senyawa ini bersifat polar atau tidak. Dalam berikatan, semua elektron-elektron yang akan berikatan harus memiliki tingkat energi yang sama. Oleh karena itu, akan terjadi sesuatu yang disebut sebagai hibridisasi orbital. Hibridisasi artinya penggabungan beberapa orbital ya. Misalnya ada atom karbon yang akan berikatan dengan hidrogen membentuk CH4. Jadi dalam atom karbon elektron terluarnya ada di 2s dan 2p. Kita lihat di sini ada 2 elektron di 2s dan 2 elektron di 2p. Agar dapat membentuk 4 ikatan tunggal dengan H, maka harus disediakan 4 elektron yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, elektron dari 2s ini akan pindah ke 2p seperti ini. Kemudian ketika elektronnya akan bergabung membentuk ikatan, akan digabungkan ke empat-empatnya menjadi orbital sp3. Dan orbital sp3 ini berbeda dengan keadaan dasarnya, yaitu orbital s dan orbital p. Ini adalah bentuk dari hibridisasi sp3 ya. Ini orbital s dan ini 3 buah orbital p. Ketika bergabung akan membentuk 4 buah orbital sp3 seperti ini. Nah, ketika berikatan dengan H akan menjadi seperti ini. Nah, kita ingat lagi ya, ada 4 domain kan sebenarnya ya, ada 4 domain, makanya bentuknya seperti tetrahedral. Ya, dapat kita simpulkan hibridisasi sp3 akan membentuk 4 domain dan bentuk dasarnya adalah tetrahedral. Bagaimana dengan hibridisasi yang lain? Mari kita lihat
hibridisasi sp2. sp2 terbentuk dari 3 domain, yaitu orbital 2s dan 2 buah orbital p ya. Jadi orbital s dan orbital p. Karena 3 domain bergabung seperti ini menjadi bentuk sp2 dan sudutnya 120 derajat. Kalau kita lihat di sini sama seperti bentuk dari trigonal planar ya, atau segitiga datar. Nah, ini contohnya BF3 ya. Jadi ada B itu memiliki hibridisasi sp2 dan berikatan dengan orbital P dari atom fluor. Nah, ringkasannya seperti ini ya. Untuk yang sp, bentuknya linear ya, dari 2 buah orbital. Bentuknya sp2 seperti ini, gabungan dari 3 orbital ya. Ada 3 domain, kemudian sp3 4 domain ya, bentuknya tetrahedral. Jika 5 bentuknya seperti ini, sp3d, bentuknya trigonal bipiramida. Lalu sp3d2 bentuknya tetrahedral. Jadi sebenarnya ini sama dengan bentuk-bentuk geometri molekul tanpa pasangan elektron bebas. Tapi jumlah domainnya adalah jumlah dari hibridisasi orbital. Sebenarnya sama saja, tinggal penamaan saja ya. Dari kalau 2 hibridisasi berarti sp, kalau 3 sp2, kalau 4 sp3, jika 5 sp3d, jika 6 sp3d2. Nah, bagaimana dengan molekul berikatan rangkap? Contohnya C24 ya. Ternyata seperti yang kita gambarkan di sini, bentuknya sama dengan sp2 ya. Nah, jadi yang berikatan langsung adalah sp2. Sementara satu elektron yang tidak berikatan akan membentuk ikatan rangkap. Ya. Jika kita lihat dari sudut pandang lain, orbital C memiliki hibridisasi sp2, makanya membentuk sudut 120 derajat di sini. Dan 2 buah atom C ini akan saling berikatan satu sama lain, membentuk suatu ikatan yang saling bertumpang tindih di sini atau overlap. Nah, ikatan seperti ini disebut jenisnya adalah ikatan sigma. Begitu juga dengan ikatan C dengan atom H di sini. Ini juga semuanya ikatan sigma karena memiliki daerah perpotongan yang secara langsung. Nah, bagaimana dengan elektron bebas tadi ya? Ternyata kalau di sini kita lihat dari sudut pandang depan ada elektron yang tidak berpasangan di sini. Ya. Jadi jika satu fasa dia akan saling berinteraksi tapi tidak overlap ya, tapi hanya berdekatan saja. Nah, ikatan ini akan membentuk satu ikatan tambahan seperti di ikatan rangkap ya. Jadi ikatan rangkap itu satunya ikatan sigma, satunya lagi ikatan ini yang disebut sebagai ikatan pi. Dan elektron yang berikatan secara ikatan pi disebut elektron pi. Nah, di sini kita gambarkan ya, pada C24 sesama atom karbon ada ikatan sigma di sini. Ya, ini karbon, tengahnya ikatan sigma. Lalu karbon dengan H semuanya ikatan sigma. Lalu satu lagi ikatan pi. Nah, kenapa ada 2 ikatan pi di sini? Ini sebenarnya satu, tapi karena elektron itu seperti gelombang ya, memiliki 2 fasa, anggaplah gelombang transversal memiliki bukit dan lembah ya. Jadi satunya ini bukit, satunya lembah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ikatan pi-nya cuma 1 bukan 2 ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti seperti bidang, makanya CH4 ini C24 ikatan sigmanya berada pada satu bidang ya, bidang persegi panjang di sini. Kemudian ikatan sigmanya berada dalam bidang ini dan ikatan pi berada di atas dan di bawah bidang antara keduanya. Dan ini contoh untuk hibridisasi molekul berikatan rangkap 3 ya. Bagaimana ikatan rangkap 3 C24 ya, berarti ada ikatan sigma yang berasal dari hibridisasi sp ya. Hibridisasi sp di sini berarti ada satu elektron dari S, satu elektron dari P bergabung dan duanya lagi tersisa di P. Nah, kita lihat di sini sp, orbital sp akan membentuk ikatan linear, sementara ikatan pi-nya ada di 2 orientasi ya, ada di sumbu Z dan sumbu X.
sementara ikatan sigmanya berada di sumbu X ya. Nah, seperti ini. Jadi seakan-akan ini ada 4 ikatan pi ya, sebenarnya bukan. Ada hanya 2 ya. Satunya di sumbu Z, satunya lagi di sumbu Y. Jadi silakan nanti Anda melihat pada 3 orientasi yang berbeda. Mungkin sampai di sini bagian pertama, karena cukup panjang nanti akan dilanjutkan di bagian kedua. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di bagian 2.